Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lause Valen di Sekolah Minggu Online hari ini. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Sehat-sehat semua kan? Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan belum? Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, selanjutnya kita akan berdoa, ikutin Lause ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu online hari ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan hati yang siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausaan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan di hati. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Lausaan. Nah hari ini Lause mau memberkati adik-adik lewat firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar dapat mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, bahkan kami mau melakukannya sehingga firman ini boleh hidup di dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Nah adik-adik, suatu kali Lause didatangi oleh sahabat Lause, seorang pendeta. Lalu pendeta ini berkata sama Lause, Pak, aku tadi baru saja berkunjung kepada temanku. Dia pelayanannya di pelosok loh, jauh dari kota. Nah adik-adik, ketika dia menceritakan bagaimana kondisi tempat tinggal dari temannya ini, sebuah gereja, ternyata gereja itu sudah rusak adik-adik. Atapnya sudah bocor, terus dinding-dindingnya yang terbuat dari papan
itu sudah mulai berlobang. Nah, pendeta ini adalah pendeta muda, dia baru menikah, baru 6 bulan adik-adik. Dia tinggal di sana karena gereja yang dia tempatin ini ada gereja yang lama yang sudah ditinggalkan oleh pendeta yang melayani di sana adik-adik. Kondisinya sangat menyedihkan adik-adik. Tetapi karena dia rindu untuk melayani Tuhan, dia siap untuk melayani. Walaupun dia harus tinggal di gereja yang sudah rusak. Bahkan dikatakan kalau dia tidur, seringkali angin masuk. Bahkan kalau dia sedang berkhotbah, hujan turun, jemaat bubar. Karena sudah pada bocor adik-adik. Nah, suatu kali teman Lose ini, pendeta ini, dia berkata gini, aku mau membantu pembangunan gereja ini. Aku akan menyisihkan uangku dengan janji iman. Seberapa yang aku dapatkan, aku sisihkan. Nanti ketika uang ini sudah cukup, aku akan serahkan. Kapan hal ini bisa terjadi? Menunggu adik-adik. Nah, kita boleh gak membantu adik-adik? Boleh. Justru ketika kita boleh membantu gereja tersebut, kita sudah peduli kepada anak-anak Tuhan yang membutuhkan, kepada gereja yang harus dibangun itu. Nah, cerita ini adik-adik sebenarnya sudah ada. Firman Tuhan dikatakan apa yang sudah terjadi saat ini dahulu sudah terjadi adik-adik. Itu kata firman Tuhan. Dan dulu pun sudah terjadi. Nah, ceritanya seperti ini. Nanti adik-adik buka di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 14. Cerita tentang Raja Yoas. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Raja Yoas adalah Raja Yehuda. Dia seorang raja yang sangat muda, 7 tahun usianya ketika dia menjadi raja adik-adik. Kira-kira 7 tahun itu kelas berapa adik-adik? Kelas 1. Tapi dia sudah menjadi raja. Wah, apakah bisa Kak Lose dia baru 7 tahun dia bisa memerintah? Bisa adik-adik. Ternyata Raja Yoas ini adalah raja yang cerdas, raja yang pintar, karena Tuhan memampukan memberkati Raja Yoas ini. Dari siapa? Karena dia mendapat bimbingan dari seorang bibi dan pamannya, seorang imam, yaitu Imam Yoyada, dan bibinya bernama Yoseba. Dia dididik dari kecil mengenal Tuhan, sehingga diproses hidupnya, sehingga melalui pikiran hatinya dia menjadi raja yang baik, yang peduli. Bahkan suatu ketika si raja ini ingin beribadah adik-adik ke rumah Tuhan. Ketika dia beribadah ternyata sungguh mengenaskan rumah Tuhan saat itu adik-adik. Atapnya sudah bocor, dinding-dinding sudah pada bolong. Lalu si raja ini bertanya kepada pamannya, Imam Yoyada. Dia bilang gini, paman, ketika paman berada di rumah Tuhan ini, kira-kira paman merasa nyaman gak sih? Saya tidak merasa nyaman loh Yoas. Karena suatu kali ketika paman sedang berkhotbah, ternyata ketika hujan turun, jemaat pada kabur semua, sehingga paman tidak bisa memberitakan firman Tuhan ini dengan baik. Itulah yang membuat paman sedih adik-adik. Itulah yang membuat paman menjadi begitu sedih karena kondisi rumah Tuhan yang sudah rusak ini. Tapi tidak ada yang peduli. Tetapi hari ini paman melihat ada seorang raja masih muda, tapi dia peduli dengan rumah Tuhan. Sebelumnya tidak ada seorang raja yang peduli dengan rumah Tuhan. Bahkan rumah jemaat pun begitu baik, begitu indah, tapi rumah Tuhan yang sudah rusak mereka biarkan. Akhirnya Raja Yoas mulai berkata kepada paman, baik paman, kita akan perbaiki rumah Tuhan ini. Kita akan meminta seluruh jemaat untuk memberikan, menyisihkan uangnya untuk membangun gereja, rumah ibadah ini, supaya mereka punya peduli. Nah, akhirnya Yoas mengadakan persembahan untuk pembangunan gereja. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? 23 tahun jemaat disuruh mengumpulkan dana pembangunan rumah Tuhan, ternyata tidak terkumpul. Kenapa? Dipakai oleh para imam-imam yang tidak bertanggung jawab. Lalu Yoas mulai berpikir lagi, bagaimana paman supaya rumah Tuhan ini bisa berjalan, bisa pembangunan ini bisa
berjalan. Lalu Imam Yoyada berkata pamannya, baik, sekarang kita buat panitia pembentukan pembangunan supaya uang bisa terkumpul. Lalu mulailah dibentuk panitia pembangunan adik-adik. Nah, dengan adanya panitia pembangunan untuk rumah Tuhan ini, terkumpullah dana itu. Lalu mulailah pembangunan itu berjalan dengan uang yang ada. Lalu mereka membangun dengan membiayai tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang lainnya. Sehingga rumah Tuhan itu berdiri dengan baik dan megah. Lalu Yoas berkata, aman, sekarang rumah Tuhan sudah berdiri dengan baik. Bagaimana dengan perasaan paman? Lalu paman bilang begini, wah, rasanya sangat bersuka cita. Paman tidak takut lagi loh Yoas ketika paman harus berkhotbah. Dan paman juga tidak takut lagi jemaat akan kabur karena semua sudah rapi. Nah, itulah adik-adik menurut cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana Yoas diberikan hati yang peduli untuk membangun rumah Tuhan. Adik-adik, sama seperti gereja kita. Kalau kita melihat gereja kita jemaat GKT Metro saat ini berdiri dengan megahnya, itu bukan begitu saja terjadi. Itu pun terjadi suatu pergumulan. Dulu gereja Kristen Tritunggal Jemaat Metro ini sebuah rumah yang kecil. Kalau misalnya beribadah pun, wah, sangat sempit adik-adik, bahkan panas sekali. Nah, tetapi Tuhan memberikan kepedulian hati kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja GKT ini. Lalu mereka mulai peduli untuk membangun gereja GKT ini. Sehingga terjadilah pengumpulan dana melalui panitia pembangunan, dan akhirnya gereja ini atas izin Tuhan bisa berdiri dengan megah. Nah, kita bisa hidup beribadah dengan baik. Karena apa? Karena situasinya sangat baik. Ada AC, ada lantai yang bersih, ada bangku-bangku yang tersusun rapi, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Nah, itulah adik-adik, ketika kita menjadi seorang anak, kita juga harus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus peduli kepada gereja kita yang sudah megah. Nah, tetapi adik-adik, Lose sangat sedih ketika Lose pernah menemukan di dalam gereja ada tisu di bangku. Terus ada juga botol aqua. Lose juga menemukan bekas permen, bungkus-bungkus permen. Bahkan Lose juga pernah lihat ada potong-potongan kue yang ada di belakang bangku gereja. Sehingga Lose lihat, waduh, gereja ini yang tadinya bersih menjadi kotor. Lalu apa yang Lose lakukan? Lose ambil, Lose kumpulkan, lalu Lose taruh ke tempat sampah. Itulah Lose mau peduli, sehingga Lose ingin supaya gereja Tuhan pun tetap bersih. Adik-adik bisa datang, bisa berjanji dengan sukacita. Bahkan Lose sedih juga, ada dinding gereja ada dicoret-coret. Nah, itu kan tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik, dalam hal ini Tuhan ingin supaya kita, adik-adik seluruh yang ada di dalam gereja, harus peduli, harus memperhatikan rumah Tuhan tetap bersih. Ya adik-adik. Nah, itu dalam perjanjian lama. Adik-adik, di dalam perjanjian baru, berbicara tentang gereja, Tuhan Yesus katakan bahwa gereja itu adalah siapa? Kita sendiri, tubuh kita sendiri. Itulah gereja yang sesungguhnya. Nah, makanya adik-adik, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah gereja, kita harus hidup menjadi gereja yang bersih. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mau tinggal di dalam kita. Kalau hidup kita kotor, tidak bersih, hati kita, pikiran kita tidak bersih, Tuhan Yesus tidak mau tinggal di dalam hidup kita. Tuhan hanya mau tinggal ketika hati pikiran kita bersih, tubuh kita bersih, Tuhan mau tinggal. Nah, adik-adik, ketika tubuh kita tidak bersih, di situ tidak ada Tuhan Yesus, pasti perbuatan-perbuatan kita apa? Selalu jahat. Pikiran-pikiran kita selalu jahat. Hati kita selalu jahat. Tetapi ketika kita sebagai gereja yang bersih,
kita akan muncul pikiran yang baik, hati yang baik. Contohnya, dulu Lose sebelum bertobat, Lose ada suatu gereja yang kotor, pikiran-pikiran Lose kotor, ya. Lose suka berbohong, Lose suka menipu. Nah, tetapi ketika Lose sudah bertobat, mengakui dosa Lose, Tuhan bersihkan hati pikiran Lose. Lose benci kalau melihat adik-adik berbohong, adik-adik tidak jujur, adik-adik suka menyontek. Dulu Lose juga pernah menyontek, tapi Lose benci kepada adik-adik yang menyontek. Nah, itulah suatu perubahan adik-adik ketika kita sebagai gereja yang kudus dan bersih, kita akan tidak senang ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya mau tinggal kepada kita, gereja yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang bersih. Disitulah Tuhan Yesus tinggal. Nah, ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, mari persilakan Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Maka kita menjadi berkat. Ya, adik-adik, kepada siapa? Kepada sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, biarlah lewat firman Tuhan ini kita mau hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Bahkan ketika kami hidupnya tidak baik, Tuhan perbaiki hidup kami sehingga kami menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat. Terima kasih ya Bapak. Berikanlah kami hati pikiran kami yang peduli kepada sesama kami, sehingga melalui kepedulian kami ini akhirnya kami boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami ini, melalui tindakan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap rumah Tuhan, seperti Raja Yoas adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mengikut Tuhan Yesus di jalannya Tuhan. Yuk kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Selanjutnya, Lose akan membawakan pengumuman pada hari ini. Yang pertama, mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan hadiah kuis berupa voucher candy. Selamat pada pemenang. Yang kedua, di akhir ibadah akan ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy dan bagi 3 pemenang. Jangan lupa mengikutinya adik-adik. Yang ketiga,
Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada Losa Acing atas persembahan 36 voucher candy. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan jam 10 pagi. Dadah!